Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah bagian dari buku Anak Bajang Menggiring Angin karya Ding Sindunata. Di situ ada satu bagian yang menarik menurut saya, itu di bagian ketika Rama memberikan pesan kepada Bharata, adiknya, tentang bagaimana menjadi seorang raja yang bijaksana. Pertanyaannya, siapakah pemimpin? Ya, kita semua pemimpin dengan tingkat dan keluasan jangkauan yang berbeda. Jadi pesan ini juga berlaku untuk saya, untuk Anda juga, untuk semua, untuk kita semua. Pesan ini poinnya saya tulis itu, menurut saya poinnya ada 5. Pertama, ketika menjadi seorang raja atau memimpin, siapakah junjunganmu selain Dia yang menciptakan jagat raya seisinya ini? Poin kedua, dunia bergerak menurut hukum ilahi. Hukum ilahi adalah cinta. Poin ketiga, apa artinya memerintah kerajaan dengan cinta? Adalah memerintah dengan kebebasan. Nanti kebebasan itu akan dijelaskan bagaimana. Poin keempat, bukan hukum yang mengatur negeri, melainkan cinta yang memungkinkan kebebasan itu berkembang. Poin kelima, bagaimana semua poin di atas tadi itu berjalan agar dapat memerintah kerajaan dengan demikian. Pertama-tama yang kamu pesan Rama kepada Bharata, yang kamu harus lakukan adalah memerintah dan menjadi raja bagi diri sendiri. Itu nanti poinnya itu, nanti saya di akhir akan membacakan pesan itu secara lengkap dari buku, atau mungkin teman-teman bisa cari sendiri buku Anak Bajang Menggiring Angin. Anak Bajang ini saya tahu sejak pernah dengar sejak SMA kelas 2. Ya, saya sangat bersyukur kelas 2 itu ada salah satu guru bahasa Indonesia dan sastra namanya Pak Agus Haryanto. Itu beliau menginspirasi untuk saya, ya, mungkin teman-teman yang lain juga, untuk mendalami sastra atau paling tidak membaca buku sastra gitu. Membaca buku sastra, terus mengenal sastra itu pembuka pintunya adalah Pak Agus. Kelas SMA, wong gondang legi. Dari situ salah satu buku yang dikenalkan, yang sering di ibarat jualan itu ditaruh di etalase paling depan, itu Anak Bajang Menggiring Angin ini karya Sindunata. Selain Batrayuda, selain Pandawa kayak gitu itu Ramasinta. Ini kan buku Anak Bajang Menggiring Angin ini adalah menceritakan tentang ya perjalanan Rama menjadi manusia yang menjadi raja dan manusia yang utuh gitu. Perjalanan Rama ketemu Sinta, terus diasingkan di dalam hutan, terus akhirnya bersinggungan dengan Rawana. Di perjalanan ketemu dengan Gerah, dengan Sugriwa, Subali, dengan Anoman, lalu perang menang, dan alur ceritanya seperti itu. Tapi di dalam alur cerita itu banyak pesan-pesan, terutama juga selain dari Rama, dari Laksmana, adiknya Rama ini, banyak pesan, banyak istilahnya Jawa iya, India iya, banyak pesan nilai-nilai yang
disampaikan di situ. Salah satunya adalah pesan atau nilai seorang pemimpin itu seperti apa, seorang raja itu seperti apa. Saya akan membacakan itu. Ini sebenarnya tadi kan Jaki ujian terus, tapi dari mata, dari bahasa tubuhnya itu dia sudah capek. Saya ajak tidur aja lah, nggak usah belajar. Ya belajar mungkin cuma ditanya-tanya, mungkin beda-bedaan lah gitu. Ini saya ajak tidur. Sebelum tidur saya tawari, mau nggak diceritain? Ya mau. Udah Jaki yang milih buku cerita apa. Dia ngambil di rak, diambillah buku ini, buku Anak Bajang Menggiring Angin. Setelah saya menerima buku ini dari Jaki, sebenarnya saya ngantuk, sudah sama-sama ngantuk lah gitu. Ketika melihat Jaki membawa buku ini, loh kok buku ini yang dibawa, akhirnya tertarik, ngantuknya hilang. Terus sebelum buka itu saya kepikiran nimbang-nimbang bagian mana yang akan saya bacakan ke Jaki, kan babnya banyak gitu. Kalau jadi bagian mana lah yang ingin saya ceritakan ke Jaki, itu ketemu bagian ketika Rama memberikan pesan ke Bharata. Jadi ceritanya secara singkat, Rama adalah anak dari Dasarata, Prabu Dasarata ini mempunyai beberapa istri. Salah satunya ibunya Rama, dan istri yang lain lagi adalah ibunya Bharata. Ibunya Bharata ini namanya Kekayi, Dewi Kekayi. Dewi Kekayi ini istilahnya manja atau memancing-mancing Prabu Dasarata untuk menjanjikan sesuatu, apapun yang diminta itu minta diturutin. Prabu Dasarata mengiyakan karena oke lah, dimanja-manjain istri itu, kalau nggak iya itu gimana gitu. Setelah Prabu Dasarata mengiyakan, baru keinginannya diomongkan. Jadi meminta janji bahwa permintaannya akan diberikan. Setelah diiyakan, baru permintaannya apa itu diungkapkan. Permintaannya adalah mengusir Rama ke hutan, atau mengusir lah gitu, tidak menjadi raja, sehingga meminta Rama pergi dari hutan, karena Rama adalah istilahnya yang berhak yang berhak menduduki kerajaan Ayodhya sebagai raja, yang berhak menjadi raja, menduduki kursi raja. Tapi Dewi Kekayi ini ingin anaknya yang bernama Bharata duduk di kursi itu, menjadi raja Ayodhya. Jadi permintaannya Dewi Kekayi adalah mengusir Rama dan menjadikan Bharata sebagai raja. Bharata waktu itu masih di pengasingan, entah di rumah di padepokan guru belajar sesuatu atau gimana, belum tahu. Jadi ya, singkat cerita, Rama pergi. Ketika Bharata kembali dan mendapati Bharata kok dicemooh, kok jadi sepi, tidak kerajaan Ayodhya tidak semeriah dan sebahagia dulu. Kenapa? Jadi pertanyaan. Ternyata ada kejadian Rama diusir, dan itu adalah ulah ibunya, ulah ibu yang didorong oleh cinta buta kepada anaknya. Jadi ya ini dibahas juga bagaimana cinta ibu kepada anak itu malah menjerumuskan anaknya itu. Bagus buku ini. Dulu ketika saya SMA membaca ini, dan setelah berkeluarga membaca ini, nilai-nilainya itu lebih mungkin semakin dewasa, semakin nilainya itu semakin bisa nangkep gitu. Itu
tentang ibu, tentang anak, tentang orang tua itu di sini juga banyak disinggung. Jadi gitu tentang Dewi Kekayi dan Bharata. Ketika Bharata mengetahui hal itu, mengetahui bahwa Rama diusir, ya dia kecewa, ya marah, terus terjadi dialog antara ibu dan anak, dan nilai-nilai hubungan antara ibu dan anak itu seperti apa itu di situ dimunculkan. Lalu meskipun dalam keadaan marah, Bharata meminta izin kepada ibunya untuk menyusul Rama. Bharata ingin mengajak kembali Rama untuk menjadi raja di situ, dan kalau sampai Rama tidak kembali, ya dia pamitan kepada ibunya bahwa dia akan ikut Rama kemanapun gitu. Tapi lalu dia berangkat menemui Rama. Ketika Rama sudah ketemu dan Bharata mengungkapkan keinginan kepada Rama untuk mengajak dia kembali ke kerajaan itu, Rama menolak. Ya menolak dengan alasan ya dia sudah berjanji akan menerima pengasingan atau pengusiran selama 13 tahun dan hidup di hutan. Dan karena sudah menerima janji itu dan harus memenuhi janji itu, dia meminta Bharata untuk menjadi raja pengganti selama 13 tahun. Masa pembuangan 13 tahun itu masa pembuangan Rama. Ketika Rama meminta itu kepada Bharata, Rama memberikan nasihat ini, nasihat untuk calon raja, untuk kita semua. Siapakah junjunganmu, hai Bharata, selain Dia yang menciptakan jagat raya seisinya ini? Ia sudah turun dari tahtanya di kerajaan langit, berdiam di hatimu dan mengenali sudut-sudut hatimu. Bagai fajar yang dingin ia menyapamu. Dengarkanlah, Bharata, apa yang dikehendakinya bagi seorang raja. Bharata, dunia ini bergerak menurut hukum ilahi, dan ketahuilah bahwa hukum ilahi itu adalah cinta. Bahkan matahari, bulan, bintang, dan bumi pun takkan dapat menyembunyikan diri dari hukum ilahi itu. Maka matahari selalu bersinar, bulan senantiasa terang, bintang tak habis-habisnya gemilang, dan bumi sendiri selalu segar, meski mereka enggan dengan kejahatan makhluk-makhluknya. Mereka digerakkan oleh cinta, meski dunia ini ditindih dengan kepedihan karena permusuhan. Lihatlah, Bharata, cinta itu bagaikan samudra kapas, keputih-putihan yang takkan kabur bertebaran karena dosa-dosa manusia. Seperti purnama Siddhi, ia berkeliling mengitari jagat. Dunia haus akan Dia, Bharata, maka curahkanlah Dia ke hati para rakyatmu. Apa artinya memerintah kerajaan dengan cinta? Artinya kau harus memerintah dengan kebebasan. Tiada cinta, Bharata, bila tiada kebebasan. Namun sadarlah, adikku, bahwa pada hakikatnya kebebasan itu tidak dapat diperintah atau dikuasai. Kebebasan itu bagaikan pohon yang bertumbuh dengan sendirinya bila ada alam yang menyuburkannya. Maka janganlah kamu bermegah diri jika kau dihormati sebagai raja, sebab ini bukanlah tanda bahwa kamu telah berhasil menguasai mereka, melainkan bahwa rakyatmu sendirilah yang telah berhasil mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kebebasannya, sehingga mereka rela mendudukkanmu sebagai raja. Bharata, apakah satu-satunya milik rakyat yang paling berharga dan bernilai
kalau bukan kebebasannya? Kalau mereka mengangkatmu sebagai raja, berarti mereka rela merelakan sebagian dari diri mereka satu-satunya itu. Jangan kau sia-siakan pemberian rakyatmu itu. Hargailah dan hormatilah. Dengan demikian tugasmu sebagai raja bukan semata-mata untuk memerintah, melainkan untuk menyuburkan hidup mereka sebagai manusia, yakni manusia yang berkembang kebebasannya. Jangan kau khawatir, Bharata, bahwa kebebasan akan menimbulkan huru-hara, sebab di dunia ini kebebasan pada hakikatnya adalah kerinduan akan kesempurnaan. Kesempurnaan itu mengandalkan manusia yang mampu memperkembangkan dirinya, dan ini hanya bisa dijalankan bila manusia di dunia ini bebas. Maka Bharata, janganlah kau berprasangka bahwa rakyatmu sedang melakukan kejahatan bila mereka mengadakan huru-hara. Sebaliknya, jernihkanlah pikiranmu terlebih dahulu akan kemungkinan bahwa huru-hara itu mungkin disebabkan oleh benih-benih kebaikan dan kebebasan yang seharusnya tumbuh, tapi terhalang oleh kehempitan dunia. Maka perhatikanlah pula, Bharata, bahwa pertama-tama bukan hukum yang mengatur negeri, melainkan cinta yang memungkinkan kebebasan itu berkembang. Hukum itu semata-mata mengatur perjalanan manusia seperti nasib yang sudah dipastikan, sedangkan cinta memberi manusia kebebasan untuk meraih kesempurnaannya. Hukum itu adalah suatu kesetimpalan, mengganjar yang baik dan menghukum yang jahat. Sedangkan cinta itu lebih daripada hukum. Cinta itu adalah kemurahan hati yang selalu siap memaafkan. Bharata, bagaimana kamu dapat memerintah kerajaan secara demikian? Ingatlah bahwa pertama-tama kau sebenarnya harus memerintah dan menjadi raja bagi dirimu sendiri, sebelum kau memerintah dan menjadi raja bagi rakyatmu. Artinya kau harus menguasai segala nafsumu, kau harus menjadi bebas sendiri, tanpa keinginan untuk memaksakan apapun. Dengan kebebasanmu yang tak terikat pada kehendak dan kemauanmu yang kaku, kau akan terbuka untuk mendengarkan rakyatmu. Bila kau sendiri telah bebas, saat itulah kau sungguh dapat mencintai rakyatmu. Ingatlah pula, sering terjadi seorang raja menyamakan keinginannya dengan keinginan rakyatnya. Tidakkah raja yang suka berperang lalu memaklumkan perang itu sebagai keputusan rakyatnya? Hati-hatilah, Bharata, terhadap keinginanmu sendiri. Oke teman-teman, begitu. Silakan cari bukunya. Saya pernah suatu kali membaca atau mendengar interview pemeran Rangga itu, Nicholas Saputra. Nicholas Saputra itu setiap kali mau tidur pada suatu masa, entah tahun berapa itu, setiap kali mau tidur membaca buku ini. Ayo, teman-teman bisa carilah, atau mungkin kalau mau pinjam silakan kontak saya, bisa pinjam buku ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.